Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Fatihah Ayulokowo dengan NIM A420210096. Saya adalah mahasiswi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas Pancasila. Oke, di sini kita akan melanjutkan penjelasan tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Di video kali ini kita akan berfokus terhadap sila yang keempat. Namun yang pertama kita akan membahas tentang makna dari sila yang keempat. Sila keempat Pancasila ini memiliki lambang kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, serta bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia di dalam pengambilan keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi dari sila yang keempat. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Namun, walau memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik serta adil untuk banyak orang. Untuk pengimplementasian pada sila keempat ini lebih terhadap musyawarah untuk mufakat, di mana musyawarah itu harus dilakukan berdasarkan adaptasi. Dan untuk voting itu boleh dilakukan apabila memang musyawarah itu telah dilakukan dan tidak menemukan titik temu ataupun tidak mufakat. Dan voting pun dilakukan juga harus berdasarkan pada Pancasila, tidak boleh asal dilakukan. Untuk contoh pengimplementasian pada sila keempat Pancasila ini adalah mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi kita sendiri. Lalu yang kedua ada jangan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, terutama orang yang tidak kita kenal dengan dekat. Karena pada teman dekat kita pun kita tidak boleh memaksakan kehendak kita itu. Selanjutnya yaitu utamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Jangan langsung melakukan suatu voting tanpa musyawarah terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Fatihah Ayulokowo dengan NIM A420210096. Saya adalah mahasiswi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas Pancasila. Oke, video kali ini merupakan video terakhir atau video penutup, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang sila yang kelima. Pertama, kita akan membahas tentang makna sila kelima dalam Pancasila ini. Sila kelima Pancasila merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.
keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis. Karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila yang kelima ini bertolak dari pengertian bahwa antar pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembangnya pribadi, sedangkan pribadi adalah komponen masyarakat. Tidak dibenarkan terjadi praktek di dalam masyarakat sosialistis atau komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya, seperti yang berlaku di dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya pada kepentingan pribadi ataupun individu. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang di bidang material serta di bidang spiritual. Dan untuk pengimplementasian pada sila kelima Pancasila itu lebih terhadap mewujudkan suatu keadilan bagi para masyarakat di negara Indonesia. Dan untuk contoh implementasian Pancasila pada sila kelima tersendiri adalah kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun kita itu berbeda suku, agama, maupun ras. Yang selanjutnya adalah kita itu tidak boleh memeras ataupun membuang-buang uang kita maupun untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu ada menghargai suatu karya orang lain, jangan menjelek-jelekannya. Dan yang keempat yaitu kita itu harus menghormati hak orang lain, jangan melanggar hak milik orang lain, dan kita itu juga harus melakukan kewajiban yang kita miliki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.